Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semua yang lagi dengerin podcast ini. Welcome to Sosito, podcast Fasilkom Peduli yang bakal ngomongin soal permasalahan sosial dan lingkungan bareng kalian semua. Wih, keren banget nih Sosi Talk. Nah, for your information, ini tuh podcast perdana kita ya. Jadi, kita tuh nggak sabar banget nih buat temen kalian ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber kita. Betul banget. Nah, pertama-tama kenalin dulu nih. Nama aku Maza. Dan aku Hanif, sebagai moderator yang bakal nemenin kalian ngomongin topik yang seru banget pastinya. Oke, nah tema di Sositalk pertama ini adalah Clean Up Digital Waste to Save the Earth. Dari judulnya aja udah bagus banget tuh, tentang digital cleanup yang sempat ramai nih beberapa waktu belakangan. Nah, di sini kita nggak berdua doang nih, Nif, karena kita juga ditemenin sama dua pembicara kita yang keren banget. Oh ya, ada siapa aja tuh? Oke, langsung aja kita sambut kali ya. Ada Kak Nabil dan Kak Magfira. Halo semua, kenalin aku Nabil, Ketua BEM Fasilkom UI 2022 di sini mau ikutan diskusi bareng nih di podcast pada hari ini. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Makfira dari staf Departemen Lingkungan Hidup BEM UI 2022. Sebelumnya makasih banget udah ngasih kesempatan buat gue hadir di sini. Semoga diskusi kita hari ini dapat membawa kebermanfaatan ya buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini. Oke. Halo Kak Mafia, halo Kak Nabil. Oke, mungkin di podcast ini gue mau langsung lanjut aja ya Kak, soal digital cleanup. Kalau boleh tahu Kak, Kakak sering nggak sih sortir data-data gitu di device Kakak? Kalau dari aku sendiri sih lumayan sering ya, kalau buat ngatur-ngatur data kayak gitu, dirapihin segala macam. Soalnya aku tuh senang kalau ngelihat folder-folder aku tuh rapi gitu. Bahkan kayak kalau di Google Drive itu diwarnain per masing-masing folder supaya gampang gitu dalam nyortir data dan segala macam. Wah, berarti kakak nggak pernah ngalamin storage device yang penuh gitu dong ya? Untuk storage device sih dulu, apalagi waktu device-nya kurang gitu, itu cukup sering. Tapi sekarang tuh karena lebih aware gitu soal penyortiran data dan segala macam, jadinya lebih jarang untuk terjadi. Terus kalau storage kakak penuh tuh tindakan apa sih yang biasanya kakak lakuin? Kalau aku sih biasanya ngecek sebenarnya apa sih yang masih penting atau enggak gitu kan. Biasanya suka ngupload data gitu yang mungkin emang tadinya buat sementara aja, kalau ke drive gitu kan, buat mindahin doang, tapi ternyata nggak, sebenarnya harus disimpan gitu. Atau mungkin nge-save foto-foto meme yang ternyata nggak bermanfaat gitu kan, jadi kayak ngapain juga ini dimasukin gitu. Terus kayak oh ya udah, apalagi kalau pakai Line gitu kan, tinggal nge-save foto terus jadinya malah numpuk. Iya benar. Biasanya meme sama quotes itu bisa menemukan galeri juga ya. Nah, kalau Kak Magfira gimana nih? Kalau soal cek galeri atau folder gitu, aku lumayan sering juga sejujurnya, sama kayak Kak Nabil tadi. Kalau Kak Nabil suka ngeliatin rapi kan, kalau aku lebih ke gemes gitu kalau berantakan. Kan aku suka scroll-scroll galeri gitu misalnya kalau lagi bosan atau lagi kosong, terus kayak ih berantakan banget, itu suka aku rapiin. Jadi kayak untuk ngisi waktu luang sih, dan jadi kebiasaan juga kan. Nah, tapi kalau untuk folder yang sampai drive tadi yang kayak Kak Nabil, aku jujur belum nerapin itu. Tapi aku pengen nerapin itu sih, soalnya ya benar, tadi juga aku gemes gitu berantakan, terus suka susah sendiri kalau nyari file gitu kan, kayak bingung naruhnya di mana kali-kali. Jadi itu sebenarnya mau aku terapin juga sih, idenya Kak Nabil yang per warna itu menarik juga. Oke. Keren. Berarti kakak juga nggak pernah ya kak ngalamin storage yang penuh gitu? Kalau kita lihat dari jangka waktu, dari umur perangkatku ya yang udah cukup lama, aku jarang. Tapi karena udah lama itu juga ya, akhir-akhir ini tuh aku sering ngalamin storage full. Bahkan kemarin tuh aku sampai nggak bisa kirim pesan gitu karena storage aku terlalu full. Jadi ya itu tadi, mungkin aku bakal mulai ngapus-ngapusin lagi sih, karena belum sempet juga nih belakangan ini. Nah, terus nih Kak, kan yang tadi udah disebut di awal-awal kan digital cleanup tuh rame gara-gara yang urusan email itu ya. Nah, kalau dari kakak sendiri, sering nggak sih kayak sortir email di inbox itu? Soalnya pas itu aku pernah baca nih kak tentang penelitian.
yang katanya kalau nyimpen 1 GB email selama setahun bakal ngabisin sekitar 32 kWh atau sama aja kayak energinya manggang 10 jam pakai oven rumah tangga. Kalau menurut Kak Makfira gimana tuh? Jujur kalau inbox ya aku juga karena baca itu jadi ada eh, kayak pengen gitu sih, ada urgensi dalam diri aku untuk mensortir email-emailku karena kan aku udah tahu ya dampaknya gitu. Dan itu juga sebenarnya itu kalau kita omongin 1 GB per orang, gimana kalau ada banyak orang yang melakukan hal yang sama, kan kebayangkan dampaknya sebesar apa terhadap lingkungan kita. Jadi ya karena aku lebih aware juga karena soal hal itu, aku udah mulai bikin rutinitas itu setiap bulannya untuk mensortir berkas-berkas yang ada di emailku gitu. Karena kan sebelum-sebelumnya aku belum pernah ya ngerapin email ya, karena sebelumnya aku belum tahu soal hal ini. Jadi sekarang udah mulai diterapin lagi sih. Nah, kalau Kak Nabil gimana nih Kak tanggapannya? Kalau aku sendiri sih biasanya kan ada email-email yang emang penting gitu, dan kalau di Gmail itu kan bisa di start gitu ya, dikasih bintang gitu untuk email-email yang penting. Nah biasanya yang email yang aku save tuh ya udah yang itu aja, sedangkan yang lainnya ya dipindahin ke section yang garbage atau apa lupa namanya. Dan apalagi spam itu banyak banget, apalagi kalau ada random subscription yang kadang lupa gitu pernah dilakuin jadinya. Nah itu yang biasanya sering ku sortir untuk dihilangin gitu. Oke, Iya. nah dari tadi nih kan kita ngomongin tentang digital clean up day, digital clean up day. Nah kalau dari kakak sendiri sebelumnya udah pernah dengar atau tahu tentang digital clean up day belum sih? Terus menurut kakak apa sih digital clean up day itu? Oke, aku tahu yang pasti digital clean up day itu dimana kita hari bersih-bersih sampah digital kita kan. Dan menurutku diadakannya digital clean up day ini merupakan salah satu langkah awal sih untuk kita melakukan aksi nyata dalam menanggapi permasalahan lingkungan kita ini kan. Nah, terus digital clean up day ini juga menurutku adalah sebuah inovasi yang unik dan sangat potensial gitu untuk jadiin tren, karena kan dalam perayaannya ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, dan sebenarnya juga ini merupakan hal yang bisa kita lakukan sehari-hari ya. Jadi menurutku ini ide yang brilian lah dan sangat bagus untuk ditrendingkan kalau bisa ya, karena menurutku semuanya harus dilakukan secara kolektif. Benar banget sih Zat, tadi kata Kak Makfira. Karena Digital Cleanup Day itu perayaan hari di mana semua orang diundang untuk membersihkan data-data yang sudah tidak digunakan oleh perangkat elektronik mereka. Nah, perayaan itu diselenggarain oleh World Cleanup Day Global. Betul, betul. Nah kalau dari Kak Nabil sendiri gimana nih? Oke, kalau menurut aku sih itu sebagai perpanjangan tangan dari kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari gitu, representasi dari kebiasaan kita sehari-hari. Karena dunia digital itu sekarang udah mungkin sesuatu hal yang melekat gitu di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan mungkin kita lebih banyak spend waktu di dunia digital. Dan eh, orang-orang gitu yang memakai dunia digital akan lebih baik gitu kalau emang mereka organize gitu. Kalau mungkin di kehidupan sehari-hari dia kurang teratur gitu, bahkan kayak contohnya tadi gitu, kebiasaan menyimpan sesuatu atau hoarding itu kan suatu hal yang tidak baik ya, apalagi hoarding eh, sisa-sisa kebutuhan sehari-hari dan segala macam yang akhirnya menumpuk dan bisa menimbulkan masalah. Dan itu pun juga terrepresentasikan gitu di dunia digital dalam bentuk email yang semakin menumpuk. Dan mungkin sesuai riset yang tadi Hanif bilang, ya ternyata itu berdampak gitu, berdampak buruk bagi lingkungan dalam jangka waktu panjang. Jadi digital clean up day itu sangat baik ya untuk dilakukan karena tujuannya itu untuk mengurangi sampah digital yang memiliki dampak pada lingkungan. Sama halnya kayak sampah atau limbah biasa, aplikasi digital, file, email, halaman web yang tidak digunakan juga sampah yang harus dibersihkan. Dan ternyata sampah digital itu mengonsumsi total energi dunia sebesar 7% di tahun 2020. Wah, gede banget ya ternyata 7%. Gue nggak kalah nih, Za. Gue ada fakta lain tentang Digital Cleanup Day yang bakal ngebangun kita. Nah, salah satunya tuh ternyata setiap 1 GB data yang kita simpen di cloud tuh bisa ngehasilin sekitar 0,2 ton karbon dioksida setiap tahunnya loh. Bahkan tiap tahunnya internet bakal ngasilin 900 juta ton karbon dioksida setiap tahunnya. Gede banget kan? Wow, iya gede banget ya. Gue baru tahu tuh faktanya. Nah, kalau dari kakak sendiri,
Kira-kira gimana sih tanggapan kakak tentang fakta yang udah disebutin sama Hanif tadi? Oke, yang pasti itu mind blowing ya. Kita tuh, aku kayak langsung sadar gitu kalau emang tadi juga ada sempat disebut kalau little things to matter, small things to matter, hal kecil apapun itu ternyata dapat memberikan dampak yang luar biasa loh terhadap bumi kita. Jadi aku kayak disadarkan banget, dan ini merupakan hal yang menurutku semua orang harus sadar gitu sih, karena kita nggak ada yang nyangka kan sebenarnya kalau kita sehari-hari ngelakuin kegiatan A, B, C, ternyata kita menghasilkan jejak karbon yang cukup besar gitu terhadap bumi kita, yang mana nantinya bisa merusak bumi kita lebih lanjut gitu kan. Jadi ya ini cukup mind blowing dan menyadarkan aku sih sebagai pengingat. Kalau Kak Nabil gimana nih? Oke, kalau tanggapan aku tentang fakta dan data tadi ya cukup mencenangkan ya, kayak mungkin cukup kaget gitu kalau ya ternyata produksinya tuh sebanyak itu, sampai 900 juta gitu ton karbon. Mungkin 900 juta itu banyak gitu, tetapi kalau disandingkan dengan konsumsi atau hasil dari pembuangan karbon di tingkat lain gitu di industri itu mungkin nggak seberapa gitu. Tapi kita nggak bisa ngomongin angka sebagai pembanding saja gitu. Angka tadi 900 juta itu bisa berkurang kalau kita yang mengubah kebiasaan kita gitu. Sedangkan angka yang jauh lebih besar gitu, konsumsi dari industri, yang bisa melakukan perubahannya ya industri gitu. Itu mungkin hasil dari deforestasi dan segala macamnya, itu udah bagian lainnya gitu. Di sini kan kita punya perannya masing-masing gitu, dan peran kita tuh di 900 juta tadi gitu. Kalau kita bisa menguranginya, ya kenapa enggak gitu. Toh pada akhirnya itu akan membuat suatu hal yang jauh lebih baik gitu, dan mungkin juga bisa mempengaruhi faktor-faktor lain gitu yang menjadi permasalahan yang jauh lebih besar lagi. Tadi gue setuju tuh sama kata Nabil, di mana semua orang tuh punya peran yang masing-masing. Nah, di peran kita sendiri nih bisa mulai dengan bersihin email dan file-file kita. Nah, dari tadi gue jadi tergerak nih buat ikutan bersihin email dan file gue. Dan semoga ya bisa ngebantu bumi juga. Dulu tuh gue juga sebelum tahu ini ya, sebelum tahu digital clean up day itu gue juga kayak belum sadar gitu, belum aware tentang hapus-hapusin email ini. Tapi sekarang semenjak bahas tentang digital clean up day, semenjak dengar jawaban-jawaban dari narasumber-narasumber kita, gue tuh jadi tergerak juga buat hapus-hapusin email yang udah nggak penting. Karena ternyata itu tuh bisa jadi kontribusi kita buat nyelamatin bumi. Pokoknya abis ini gue mau buka email ah. Ayolah, kita barengan. Nah, selanjutnya nih Kak, kalau menurut Kak Nabil, seberapa penting sih buat ngelakuin digital cleanup? Kalau menurut aku sih sangat penting ya, karena itu membangun kebiasaan dan juga pola pikir yang baik gitu terhadap lingkungan. Karena kalau gerakan lingkungan sendiri dan mungkin ya banyak gerakan sosial tuh prinsipnya tuh act locally, think globally gitu. Jadi walaupun permasalahannya secara global itu sangat besar, tetapi ya balik lagi tadi dari masing-masing kita punya peran gitu. Seminimal mungkin effort yaitu tidak bukan suatu hal yang jelek gitu, tapi sebuah proses awal untuk kedepannya bisa mengubah hal yang lebih besar lagi. Jadi menurut aku sih sangat penting ya. Oke, kalau menurut Kak Nabil penting banget nih. Kalau Makfira gimana kira-kira? Oke, ya benar. Aku setuju sebenarnya sama Kak Nabil. Kalau sebenarnya ini kan hal kecil yang bisa dimulai dari kita dulu kan ya, untuk nantinya membawa kebermanfaatan mungkin untuk bumi kita atau lingkungan kita. Kan nanti juga kita yang akan tinggal hidup tuh di sini gitu, di bumi kita ini sekarang. Jadi menurutku ini penting, dan juga walaupun sependek pengetahuan aku dampak mampu sampah digital itu tidak terlalu signifikan, tapi aku tuh yakin hal sekecil apapun akan membawa kebermanfaatan gitu. Mungkin gak dalam waktu dekat, tapi dalam jangka panjangnya. Jadi sebenarnya ini lebih jadikan pola pikir aja sih, kalau ditanamkan itu dalam diri kita, kalau untuk lebih bijak lagi dalam bertindak, dalam melakukan segala hal aktivitas kita sehari-harinya gitu. Betul, aku setuju sih. Kalau ini penting banget. Nah, aku nanya lanjut deh ke Kak Makfira. Kan tadi udah dibilang kalau ini bakal penting banget buat ngelakuin digital cleanup. Kalau menurut kakak, seberapa sering sih kita harus ngelakuin itu? Kalau seberapa seringnya, kayak yang tadi aku sering mention ya, jadiin kebiasaan, jadiin rutinitas, dan kalau bisa tuh sesegera mungkin kalian mulai nih, buat yang belum mulai gitu. Mungkin dari kalian selesai dengerin podcast ini, boleh nih mulai rapiin, bersihkan digital
sampah digital kalian. Nah, kalau bisa kan dari sekarang ya, karena nggak ada salahnya juga nanti kalau dibiarkan terlalu lama menumpuk, malah kitanya juga capek gitu kalau dari kitanya, karena kan makin banyak sampah yang ditimbun ya semakin banyak juga waktu tenaga yang kita perlukan untuk memilahnya kan, mau itu sampah yang secara nyata maupun sampah digital gitu. Jadi lakukannya dari sekarang dan lakukan secara rutinitas, karena semakin lama kita tunda ya semakin lama juga kita dapat mencapai tujuan kita gitu, yaitu mengurangi mungkin tadi 900 juta ton sampah digital per harinya, itu 900 juta ton karbon ya gitu. Jadi ya it's a win-win solution sih buat kita juga, kitanya jadi lebih rapi ngelihatnya, dan untuk lingkungan kita juga. Aku setuju sih sama Kak Lafka. Kalau Kak Nabil kira-kira berapa kali nih Kak? Kalau ngomongin berapa kali, mungkin menyesuaikan masing-masing kali ya, dikiranya sudah banyak atau gimana. Tapi pada akhirnya seperti yang dibilang tadi gitu, kalau ini tuh membangun kebiasaan untuk lebih teratur dan segala macamnya. Namun kalau mungkin kalian skeptis gitu, udahlah ini nggak terlalu banyak gitu dampaknya dari segi angka dan segala macam. Tapi kan ya seperti yang dibilang tadi gitu, ini tuh representasi juga terhadap diri kalian gitu di dunia nyata, karena ya digital tuh sudah sedekat itu dengan diri kita masing-masing. Jadi seminimalnya gitu, ini bisa mengubah diri kalian untuk lebih teratur dan lebih baik lagi, dan bisa melihat hal yang lebih positif lah gitu untuk mengambil manfaat dari kebiasaan-kebiasaan baru yang bermanfaat seperti digital cleanup yang sedang kita bahas kali ini. Nah, kalau menurut aku mungkin setidaknya kita tuh bisa setidaknya setahun sekali kali ya, kayak mensortir email-email kita gitu. Atau pas gerakan Hari Digital Clean Up Day Internasional bisa banget tuh pada tanggal 18 Maret 2023 tahun depan. Nah, informasinya itu bisa dilihat di www.digitalcleanupday.org. Yes, bener banget Za. Mungkin setelah dengerin podcast ini bisa kali ngelakuin digital cleanup. Apalagi udah mau mulai perkuliahan kan. Kita bisa langsung mulai digital cleanup biar bisa lebih rapi, menghemat storage, sekalian bantu bumi kita juga. Oke. Terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir. Kira-kira dari Kak Makfira dulu deh, ada pesan gak nih buat teman-teman yang dengerin podcast ini terkait gerakan Digital Clean Up Day untuk jaga bumi? Paling aku recall yang tadi aja kurang lebihnya. Jadi kan salah satu langkah awal kita untuk menjaga bumi yang dapat dimulai dari diri kita masing-masing nih adalah dengan melakukan Digital Clean Up Day ini nih teman-teman, atau Digital Clean Up. Terus perwujudan bumi yang sehat kan harus dilakukan secara kolektif nih ya. Jadi ayo bersihkan sampah digital kalian dan buat perubahan menuju bumi yang lebih baik. Be bold and be brave aja sih menurutku. Hapus data yang tidak perlu, hapus aplikasi yang jarang dipakai, hapus foto yang terduplikasi. Pokoknya yakinin aja kalau emang tuh file-file itu berkas-berkas itu udah kalian gak perlukan lagi gitu. Jadi berani aja, pedein aja. Nah, seperti pepatah nih mungkin dan teman-teman pernah dengar, if not us then who, if not now then when gitu kan. Jadi ayo mulai dari sekarang, ayo kita berkontribusi untuk membawa bumi menjadi lebih baik lagi. Quotes-nya, if not us then who, if not now then when. Wih, keren. Keren. Sampai hafal loh. Oke. Nah, kalau dari Kak Nabil gimana nih? Ada nggak pesan-pesan buat pendengar podcast kita? Kalau dari aku sih mungkin yang nggak jauh beda dari apa yang udah disampaikan tadi ya. Mungkin satu hal yang lebih ditekanin lagi, kalau kalian gitu mau kontribusi ke gerakan-gerakan lingkungan, masalah lingkungan tuh nggak cuma tentang global warming, nggak cuma tentang menyelamatkan hutan, nggak cuma tentang hal-hal yang mungkin ya berskala global saja gitu, tetapi ya di sekeliling kita masih ada masalah-masalah kecil, bahkan di diri kita juga masih ada permasalahan juga, seperti mungkin kurangnya keterbukaan gitu terhadap informasi seperti tadi gitu. Kalau masih banyak gitu hal yang bisa kita lakuin. Nah, dengan melakukan Digital Clean Up Day ini mungkin bisa jadi langkah awal bagi teman-teman gitu untuk membuka wawasan ke isu-isu yang ada di sekitar kita, dan jadi gerbang pembuka lah gitu untuk membangun kebiasaan baru yang baik dan juga berkelanjutan. Jadi seperti yang tadi juga dibahas ya, jangan takut gitu, mulai aja dari sekarang, dari diri kalian dulu gitu. Nantinya mungkin akan berpengaruh kepada orang-orang sekitar kalian dan yang pastinya lingkungan di sekitar kalian gitu. Wih, keren. Intinya mulai dari diri kalian dulu, dan nanti bakal banyak juga yang tergerak untuk bisa perhatian juga nih terhadap Digital Clean Up Day.
tentang digital clean up ya. Oke. Bener banget nih teman-teman. Oh iya, kalau nggak salah kita mau adain challenge nggak sih nih dari Pengmas? Oh iya dong, kita mau adain challenge di Clean Up Day ini. Jadi Departemen Pengawas BEM Fasekom UI melalui Fasekom Peduli bakal ngadain challenge Digital Clean Up Day pada tanggal 26 Agustus 2022. 3 hari lagi nih teman-teman. Nah, kalian bisa ikutan bersihin sampah-sampah digital kalian yang ada di laptop, HP, tab, ataupun gadget, serta inbox email kalian sebelum masuk kuliah. Pantengin terus ya Instagramnya di BEM Fasekom UI buat info lebih lanjutnya. Nah, ingat ya teman-teman, tanggal 26 Agustus 2022. Challenge-nya simple kok, kalian cuma perlu upload ke story yang udah dibersihin berapa gigabyte sampah dan tag Instagram juga, yaitu @bemfaskomui dan juga @penguaspacil. Tentunya ada hadiah loh buat 5 orang yang beruntung. Yuk ikutan! Oke, sebagai penutup, kita mau ngucapin makasih banyak nih buat narasumber-narasumber keren kita, Kak Nabil dan Kak Makfira yang udah nyempetin waktunya buat ngobrolin tentang Digital Clean Up Day bareng sama kita. Yes, thank you ya Kak buat informasi dan juga pengetahuan mengenalnya. Harapannya semoga kita bisa menyelamatkan bumi dengan melakukan pengurangan sampah digital ini. Seperti yang tadi udah bilang, kalau nggak mulai dari kita, dari siapa lagi? Oke, kalau gitu sampai jumpa semuanya di Sosi Talk berikutnya. Dadah! Ya.